Tanggapan dari netizen sudah banyak masuk di Twitter Catatan Demokrasi. Salah satunya ada dari Mas Tri yang langsung mention nama ke Pak Abdullah bahwa saya tidak sependapat dengan Pak Abdullah yang menyatakan korupsi karena penghasilan yang kecil. Saya tidak setuju ini, kata Mas Tri ini. Banyak yang gajinya kecil namun mereka tidak korup. Semua itu berawal dari niatan individunya. Ya, tidak hanya Mas Tri saja, tapi juga ada beberapa nama seperti misalnya Flora Valencia, Jarwanto yang mengungkapkan pernyataan yang sama paling tidak. Apakah pimpinan KPK juga dites wawasan kebangsaan? Kita berikan kesempatan Mas Giri, silakan. Saya kurang tahu ya, tetapi kita kalau dari pengalaman saya sama-sama Capim, saya 2 kali Capim. Di periode 2014 saya 19 besar, terakhir 40 besar. Di sana ada tes semacam anti radikalisme, kebangsaan. Saya pikir mereka sudah tahu kapasitas kita. Jadi cuma memang tes kali ini berbeda. Kalau pimpinan ditanya tentang apakah orang Jepang itu kejam, itu ya juga bingung juga jawabnya. Kalau dibilang kejam nanti masuk atau enggak. Tetapi ini memang ada interpretasi di yang asesor itu untuk berkesimpulan. Tetapi kita mesti juga memahami tugas kita itu pemberantasan korupsi, bukan menginterpretasikan suatu masalah bangsa yang disampaikan oleh Mas Haris tadi. Jadi memang kalau nilai kebangsaan dipertanyakan pada kami-kami ini ada Novel Baswedan, bukan Novel dan kawan-kawan loh. Yang sekelas Novel itu di sana Kasatgas ada 9. Dan kenapa harus 9 ini yang nggak lolos itu perlu dipertanyakan. Direktur ada 3. Level eselon 1, deputi ada 1. Eselon 3, kepala bagian ada 4 di sana. Belum lagi yang di tataran bawah itu adalah tim-tim yang memang inti. Jadi jangan dipertanyakan kalau KPK ini misalkan 75 nggak bisa jalan, beda. Penyadapan tuh makin sepi loh, koruptor nggak akan telepon-teleponan lagi itu. Gimana kita transaksi enggak? Harapan kita adalah kepercayaan masyarakat. Di sana orang nuker uang gitu kan. Atau sekretaris, sopir bercerita tentang informasi, itu jauh lebih penting dibandingkan penyadapan itu sendiri. Tetapi kemudian kalau kepercayaan itu begitu rendahnya, kemudian tidak datang itu. Karena di bawah kepercayaan itu adalah informasi mengalir dengan derasnya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita menjadi mudah. Dan 75 ini sebagian dari kepercayaan itu. Jadi jangan ini disimpulkan bahwa ini masalah novel atau tidak, masalah wadah pegawai atau tidak. Tapi di sana ada pejabat strategis, di sana ada tim yang cukup solid, di sana orang yang memang lurus menegakkan integritasnya gitu. Jadi kalau urusan tes pimpinan itu tanyakan kepada yang bersangkutan, tetapi kita rasanya kita pernah dites di tempat yang sama kok hasilnya berbeda. Tapi Anda ragu dengan 1.200-an orang yang dianggap lolos ini dengan kapabilitasnya? Apakah bisa menggantikan Novel CS, Mas Yudi, Mas Giri juga? Untuk menggantikan butuh waktu. Novel butuh 12 tahun pada level ini. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi mereka orang yang terpilih dari sekian ribu menjadi sedikit tadi. Tetapi kemudian jangan poco-poco gitu lah. Angka indeks persepsi korupsi kita jatuh 3 poin dan itu nggak pernah dalam sejarah. 2020 peringkatnya turun dari 85 ke 102 dan ini hanya pernah terjadi dalam kurun waktu 22 tahun ini. Dan ini menurut saya kemanikan bagi kita semuanya, saya ada yang salah dalam pemberantasan korupsi kita. Kita belum pernah menguji. Jika 75 orang yang tidak lulus itu tidak ada di KPK, apakah KPK mati? Itu pertama. Kedua, itu beda. Ini peralihan status karyawan menjadi ASN. Ini menjadi pegawai negeri. Pimpinan itu per periodik, 5 tahun selesai. Ya, jadi ada tes-tes khusus ya. Itu aja yang kita bahas. Banyak sekali dimensi tesnya selain itu. Ya, ini ada trik, ada teknik mencoba menggali sikap batin seseorang, sikap hidup orang, cara berpikir seseorang, bagaimana dia menangani inner konflik, bagaimana dia mengelola emosi dan sebagainya. Itu korelasinya dalam tupoksi dia di KPK? Ini masalah penegak hukum, jangan sampai penyidik KPK ini nangkap orang kena dendam, kena ketidaksukaan sama orang. Bukan kena tugas negara, itu yang diuji, diterbitkan bermacam cara untuk mengungkap kebatinan seseorang, bagaimana wawasan orang melihat ada kalau terjadinya konflik internal konflik, bagaimana dia menyisihkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsaan. Ya, dan itu kita lihat. Kita coba lihat Pak Abdullah tadi ya, itu membangun radikalisme itu, menyerang pimpinan KPK, memojokkan ini, membanding-bandingkan, ini kan membenturkan antara pimpinan KPK dengan
dengan anak Itu buahnya. argumen, Pak Abdullah. Ini Silakan, nggak Mas boleh. Haris. Jadi Mas kita Haris, tunggu dulu, Pak kita ingin lihat di mana substansinya. Enggak, radikalismenya Abdullah tadi Loh, yang mana? bagaimana Yang Anda begitu maksud, kan Bang Kapitra? Coba membangun penyerangan terhadap attack to Mike, personal, Mike, ya, Mike. attack to personal. Bagaimana seolah-olah membangun kelompok oposisi di situ untuk melakukan perlawanan pada pimpinan. Ya, tapi Ini kan udahlah. tidak bagus dilihat masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin lihat substansinya apa ini, ya. Permasalahan kita apa? Ada aturan main yang mengaturnya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Ini dijalankan. Lalu sampai kepada suatu final, belum satu final, baru pada status lulus dan tidak lulus. Ya. Lalu bagaimana status yang tidak lulus kan belum dirumuskan. Untuk sementara di status quo kan, katakanlah dinonaktifkan, nanti tidak diberhentikan, belum ada pemberhentian. Kita harus membangun suatu panggung untuk mendiskreditkan bangsa Tapi ini. kalau Maka dinonjobkan, kita ini jangan-jangan nggak dengan pernah kata lain selesai. mereka disuruh mengundurkan diri, Bang Kapitra. Kata siapa? Siapa yang mengundurkan diri? Kalau mundur aja. Kayak Febri dulu dia mundur. Bukan itu permasalahan. Kita lihat substansi yang kita permasalahannya hari ini Baik. apa. Jadi jangan terus menyerang, mendiskreditkan, sementara finalisasi belum ada. Mas Haris, silakan. Jadi gini, saya setuju sama Pak Kapitra. Dalam artian begini, kalau memang 75 orang ini ya punya rasa kebencian pada seseorang, mari kita uji. Misalnya ada nggak penyidik yang ditanya soal LGBT itu, dia ngurusin kasus karena dia nggak suka sama LGBT. Apakah si koruptornya ada yang LGBT? Waktu ditanya soal etnis Papua, ada nggak dia itu nanganin kasus terkait korupsi di Papua karena kebencian ini terhadap orang Papua? Kenapa pemerintah di Papua nggak pernah diusut tuh korupsinya? Enggak, makanya kan ini berangkat dari Korelasi pertanyaan. dari pertanyaan Saya dan juga bukan pribadi. kasusnya. Itu kan teknik. Kan ada pertanyaan. Itu kan teknik Tapi saya jelasin dulu, bertanya, karena tadi ya. kan saya nggak potong Anda. Oke, silakan. Nah, jadi tadi Pak Kapitra kan bilang, jangan karena kebenciannya pada orang, dia 75 orang ini seenak-enaknya. Nah, itu yang saya setuju. Nah, lebih baik ditanya, dilihat relasinya, korelasinya. Ada nggak orang tersebut yang dapat pertanyaan-pertanyaan yang kita kritisi itu nanganin kasus karena kebenciannya dia pada orang yang diduga melakukan korupsi berbasis pada isu-isu yang diberikan kepada dia. Jika memang mau dicari korelasinya begitu Jika ya. mau dicari korelasinya gitu. Tapi kan ini masalahnya, problemnya ada double standard juga yang kita nggak tahu. Sejak awal ini masalah kita, saya nggak pernah mempermasalahkan 75 atau yang sisanya yang lolos, enggak. Saya cuma mempermasalahkan kenapa terjadi polarisasi pada akhirnya. Ya kan, pada akhirnya. Saya nggak bilang niat dari awalnya. Orang-orang yang 75 itu rata-rata, tidak semuanya. Rata-rata di interviewernya 2 orang. Ya, tadi di awal saya sudah sebutkan nggak direkam. Ya, mereka sudah punya catatan-catatan sendiri. Gitu. Nah, tetapi kemudian rata-rata mereka 2 orang. Rata-rata mereka banyak sedang menangani perkara. Justru saya pengen balik Pak Kapitra. Sepakat kita ya, ini bukan soal belain 75 atau yang lain ya. Tapi kita berbicara soal sistem. Nah, bagaimana logika, rasionalisasi, penjelasan dari KPK untuk melanjutkan kasus-kasus yang ada. Mengingat sebagian orang-orang yang masuk dalam 75 itu orang-orang yang sedang punya gawe. Sedang punya gawe yang menjadi identitasnya KPK. Penegakan hukum, pencegahan, edukasi. Mereka adalah orang-orang yang ada di front line, di garis depan. Yang terbuka maupun tidak terbuka. Nah, jadi Kita dampak bicara sistem ya. Ya, itu Bukan sistem. bicara orang ya. Saya nggak bicara orang. Saya Nah, maksud setuju. saya begini, Nah, Pak Kapitra. Sedikit saya lagi. mendukung dulu. Sedikit lagi, Nggak, sedikit lagi. Saya setuju kalau Anda bicara sistem, artinya apa? KPK itu tidak tergantung dan orang, yang 75 orang ini. Kalau sistemnya sudah terbangun, siapapun masuk di dalamnya, menjalankan sistem akan sama outputnya, akan Iya. sama hasilnya. Iya. Tapi butuh waktu di sana. Nggak, itu Bang. kan masih. Jadi nggak, kalau menurut saya- sistemnya sudah ada, menurut saya, siapapun Pak masuk Kapitra, pasti bisa. Itu rumus narasi besar yang Ya. kita nggak usah ganggu gugat. Itu memang textbook omongan Pak Kapitra, sudah taken for granted, diakui sama semua orang. Ya, jadi siapapun harusnya bekerja. Persoalannya kemudian dalam hukum setiap kasus itu punya khas. Ini bukan daging khas belakang paha ya kalau dalam daging sapi, bukan. Khas itu pakai K. Jadi artinya punya ciri-ciri tertentu, tantangan-tantangan tertentu. Penyidiknya ya bahkan kasus itu dibangun
penyidikan, penyelidikan, lalu mungkin ada Dumas. Dumas saja naik ke penyelidikan itu nggak gampang seharusnya. Karena pengaduannya punya syarat naik ke penyelidikan untuk menguji apakah peristiwa ini benar peristiwa pidana, apakah nanti dicari buktinya dan Jadi saksinya ada. kasus-kasus itu tidak bisa didisposisikan ke orang lain. Bisa, saya bukan mau bilang nggak bisa, bisa. Tetapi ini butuh Kita kan belum pernah kontinuitas. membuktikan. kontinuitas, Ini- keberlanjutan. Ini ada 1287 loh karyawan yang lain yang lulus. Ini kita belum pernah membuktikan apakah kalau yang 75 ini tidak ada, lalu KPK tuh lumpuh sama sekali. Enggak, saya Apalagi katanya kita sudah membangun sistem. Saya nggak bicara itu. Ini Nah. kan sama waktu kita berdebat kenapa PSSI kalah dari 11 Nah, orang susah benar dari 260 jadi saya ingin tahu Ini kita ini mau soal- bawa kemana ini diskusi. Kenapa? Diskusinya Karena kita ingin dibawa. selalu melihat orang ini seolah-olah orang ini dewa di KPK. Seolah orang ini malaikat yang untouchable. Yang Seolah mana? yang tidak Yang bisa kapan saya digantikan sama Giri? posisinya. Kapan Nah, saya kalau sama tadi kalau Giri? sudah sistemnya terbangun, Ya, kalau maksudnya sistemnya Pak terbangun Fitra- siapapun pasti bisa melaksanakannya. Tidak perlu waktu lama. Nah, itu pertama. Kedua, Pak Kapitra Ya. jelaskan sama saya dalam diskusi kita 40 menit terakhir di mana yang kita belain manusia. nah, Gak ada. banyak sekali tadi ya. Kita kalau ulang Contohnya? lagi bahwa KPK ini yang 75 ini bara bentuk dari suatu belas dendam, adi gusur dan Nah, sebagainya. penjelasannya tadi, Dan itu sangat penjelasannya tadi kita subjektif jelaskan. sehingga kita justru menyerang personal. Kita kan melihat ini kan cerita sederhana, ada yang tes, ada yang Baik. lulus dan tidak lulus. Ini alamiah. Bang betul. Kapitra ditahan, ini ada pertanyaan masuk. Ada Maria. pertanyaan yang masuk mengenai tes juga, masih ada korelasinya. Ini dari Ernawati. Jangan-jangan yang bikin soal tes wawasan kebangsaan nggak paham tentang prinsip-prinsip evaluasi yang digunakan untuk seleksi. Dalam dunia pendidikan misalnya, hasil evaluasi atau tes dapat dipertanggungjawabkan bila memenuhi beberapa prinsip valid dan objektif. Valid yaitu mengukur secara tepat apa yang mau diukur. Nah, tentang wawasan kebangsaan, urai dulu apa indikatornya sehingga soal-soal tesnya tepat atau tidak bias begitu. Itu pendapat. Coba tanya yang tes. Coba lihat nilai yang dites, ya. Apakah hanya sekitar seperti itu aja LGBT ini itu? Pasti banyak sebenarnya masih yang dites. Saya punya bahannya itu, ya. Ada ukurannya, ada lajurnya, ya. Tetapi kan ini yang menarik, yang seksi yang kita harus bicarakan. Dan itu tentu tergantung yang tes itu. Tapi Apa pertanyaan-pertanyaan tujuannya? bias itu ada, Bang Loh, Kapitra. iya, tapi ada tujuan, pasti ada tujuan psikologi yang dia tuju, ya. Itulah jadi titik nilai. Nah, titik nilai itu berbeda dari tahun ke tahun, dari orang ke orang yang mengujinya. Bang Abalin Itu tanggapannya. masalahnya Bang Abalin sebenarnya. indikator unsur Saya- dari tes tersebut. Bang. Begini. Ini kan inti yang menjadi kita bahas ini adalah terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Sementara kita mengangkat adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disebut oleh Maria tadi, Maryam dengan bias. Tapi kita tidak tahu yang model apa itu, yang kita tahu kan dari media sosial. Yang itu juga diungkapkan oleh salah seorang yang mengikuti tes. Bawa dia datang kemari deh. Sama seperti Mas Giri bawa itu surat keputusannya. Pak Ali, begini, justru Nah. kalau misalnya memang tidak mau mengutip rame di sosial media, hari ini munculkanlah, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul, referensinya dari mana? Selain referensinya pakai tadi peraturan pemerintah nomor 41. Ya. Itu kan namanya apa namanya? Landasan hukumnya. Ami Haris, Tapi dengar. pertanyaan-pertanyaan itu tidak disusun dalam peraturan pemerintah. Ya, Ami Haris Dia ada Azhar. panitianya sendiri. Ami Haris, dengar. Tadi sebelum antum datang ke sini, Mas Giri sudah bilang terkait dengan masalah tata cara. Ini saya tadi menjelaskan tentang tata cara. Itu semua kepada pimpinan. Tadi Mas Giri bilang sebelum antum datang ya Ami Iya, Haris. paham. Artinya apa? Artinya bahwa makanya dari tadi saya bilang dalam 3 regulasi ini secara internal pimpinan KPK mengerti terhadap seperti apa Oke, dengan sistem artinya dijalankan di KPK. Pak Ali Ngabalin ini artinya mau bilang bahwa landasan hukumnya sudah jelas. Oke. Tata caranya sudah ada. Regulasinya ada. Dan diserahkan kepada pimpinan. Iya. Artinya pimpinan, sekarang ada nggak penjelasan lebih lanjut bagaimana pimpinan harus merumuskan kata-kata dalam pertanyaan? Pasti dia tahu. Enggak, jangan Pasti Mas Giri jangan tahu. lempar dia. Karena begini. Ada nggak sumber informasi Bukan, untuk bukan. menjelaskan dari mana pimpinan
Saya udah mengerucut nih. Oke. Kita serahkan kepada pimpinan kan? Oke, nah, yang bilang dia. Oke, yang bilang Giri. dia. Kita tanyakan langsung ke Mas Giri deh. Mas Giri, status sekarang sudah nonaktif. Besok masih ngantor apa enggak nih dengan status seperti ini? Ntar dulu, artinya Kita begini. durasi kita terbatas, Bapak. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar saya beliin durasi lebih lagi. Ya. Nah 1 sekarang, menit buat Bang Aris. mengerucut pada soal Ami Ali merefer kepada Ami Giri, ya kan? Bahwa itu diserahkan kepada pimpinan. Tata caranya sudah ada, landasan hukumnya sudah ada. Diserahkan kepada pimpinan. Nah sekarang taken for granted, apapun pimpinan mau kita terima, iya atau enggak? Kita punya informasi nggak bagaimana pimpinan merumuskannya? Oke. Yang ribut di sosial media dan di media katanya ada BKN. Oke. Terus BKN-nya ngirim pertanyaan sama SDM-nya yang di bawahnya Pak Pimpinan juga entar dulu 1 hari ditahan, katanya ada email seperti itu. Nah sekarang siapa yang mau muncul menjelaskan kronologisnya seperti apa? Oke, poinnya Nah, kita sudah akan dapat, tunggu Bang siapa Aris. yang akan muncul. Tapi oke. pertanyaannya tadi, jika memang kemudian hari ini SK-nya sudah keluar dinonaktifkan, besok masih ngantor nggak, Mas Giri? Besok kebetulan lebaran ya. Jadi lebaran Setelah nggak tadi? lebaran, setelah lebaran, Mas. Lebaran hari Masih Kamis, Kamis, Mas. Mas, masih lusa, Lebaran betul. lusa. Mau dipercepat tidak apa-apa. Nah, jangan gitu. Kita kalau mau mempunyai tanggung jawab besar itu semuanya harus selesai. Jadi jangan dibikin ngambang gitu. Jadi kalau kasus bansos dipastikan selesai, kelautan dipastikan selesai, begitu kan. Ada transfer yang bagus. Jadi jangan semerta-merta dilucuti harapannya. Kalau saya sendiri mungkin juga ini bukan masalah saya untuk cari pekerjaan atau tidak, tetapi misi dari lembaga untuk memberantas korupsi di penindakan agar orang takut, Baik. pencegahan membangun sistem, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi dapat terlaksana. Dan saya nggak terlalu percaya sistem saja cukup. Baik. Oke. Kita kemarin berdebat, kita butuh individu. KPK Hong Kong itu yang sangat terkenal terbaik di dunia itu 90% anggarannya Jadi digunakan artinya untuk personel. 75 orang ini nggak tergantikan. 90% anggaran Nah, digunakan untuk personel. Nah, Artinya apa? 75 orang ini tak tergantikan. Modal dasar dari suatu pemberantasan korupsi adalah pegawai yang berintegritas, whiter than white, lebih putih dari yang putih. Mas Giri, maaf durasi kita sudah hampir Iya. habis. Terakhir ada upaya tidak yang akan dilakukan oleh Mas Giri dan juga 74 pegawai KPK lain yang dinyatakan nonaktif hari ini? Kita akan menggunakan hak konstitusional kita. Jadi hari ini pun saya sedikit agak cross ya. Sebenarnya saya sendiri pun mungkin jarang-jarang berbicara sama dia. Tapi ini saya lakukan demi pemberdayaan dan pendidikan pada masyarakat gitu kan. Cuma gini, jangan percaya pada anasir-anasir bahwa ini radikalisme menjurus pada agama tertentu. Misalkan saya jenggotan, Ya. Pak Ngabalin pun juga jenggotan. Di Upayanya 75 seperti apa ada nanti? 7 orang Nasrani, 1 orang Hindu, 1 orang Buddha. Apakah mereka cukup beragama bagus-bagus juga? Jadi jangan percaya pada anarsis-anarsis bahwa Taliban. Bahkan ada 2 istri perwira Angkatan Laut, Kopassus itu, yang ketika menjadi istri itu dilakukan litsus juga gitu loh. Tetapi nggak lolos juga. Baik, Mas Giri, Jadi kita dapat poin. mungkin saya kembalikan pada pimpinan, ini bukan soal kita cari kerja atau tidak, Baik. tapi tumbuhkan harapan pada masyarakat Soal Indonesia. tanggung jawab Terima menangani kasih. kasus, Mas Giri. Terima kasih. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami.